Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya Andin Panjaitan dengan NIM 114222018 dari program studi ST Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proyek individu dalam pembangunan sistem website Elizabeth Ulos. Izinkan saya untuk men-share screen hasil kerja saya. Pada sistem yang akan dibangun terdapat rancangan basis data, di mana rancangan basis data ini berupa IR diagram dan juga relational model. Pada subbab 1.2 dijelaskan bahwa IR diagram adalah entity relationship diagram adalah suatu model data yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem informasi atau basis data. IR diagram dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar 1 dijelaskan IRD pada topik PA1 Elizabeth Ulos. Pada IRD terdapat 5 entity yaitu customer, pemesanan, transaksi, produk, dan admin. Pada setiap entitas terdapat atribut yang mendefinisikan ciri-ciri atau properti dari suatu entitas dan menggambarkan informasi yang ingin disimpan tentang entitas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangannya, di mana pada sisi admin terdapat relasi antara admin dan produk yang menunjukkan bahwa admin bertanggung jawab untuk mengelola produk yang akan dijual melalui sistem ini. Pada sisi customer terdapat relasi antara customer dan pemesanan, menunjukkan bahwa customer dapat melakukan pemesanan atau memesan produk yang diinginkan. Pada sisi pemesanan terdapat suatu hubungan yang menunjukkan relasi antara pemesanan dan transaksi yang menunjukkan bahwa pemesanan memiliki transaksi yang terkait dengannya. Pada sisi produk, terdapat relasi antara produk dan pemesanan, yang menunjukkan bahwa produk akan terkait dengan pemesanan yang saat pelanggan ingin memesannya. Secara keseluruhan, IFD ini menggambarkan bagaimana entitas-entitas dalam sistem informasi Elizabeth Ulos saling terkait dan bagaimana relasi antara entitas-entitas ini digunakan untuk mendukung operasi di sistem dalam secara keseluruhan. Pada subbab 1.2 dijelaskan bahwa pada IRD diagram terdapat relasional yang mengacu pada hubungan antara dua atau lebih entitas dalam database. Relasi ini menggambarkan bagaimana entitas tersebut saling terhubung dan berinteraksi dalam database. Relational model pada sistem yang akan dibangun pada UMKM Elizabeth Ulos dapat dilihat pada gambar 2. Gambar 2 ini merupakan relational model Elizabeth Ulos. Gambar 2 ini merupakan gambaran tentang bagaimana sebuah entity relationship diagram dapat ditranslasikan menjadi sebuah relational model. Dalam relational model ini, setiap entitas dalam diagram direpresentasikan sebagai sebuah tabel dalam basis data, sedangkan setiap relasi antara entitas direpresentasikan sebagai sebuah kolom yang menghubungkan dua atau lebih tabel tersebut. Dalam translasi IRD yang ada di sini, terdapat beberapa atribut yang dipindahkan sebagai foreign key-nya, yaitu yang pertama, ID customer dipindahkan sebagai foreign key di tabel pemesanan, karena tabel pemesanan memiliki banyak relasi dengan satu customer, sehingga primary key atau atau PK dari customer dipindahkan ke tabel pemesanan sebagai foreign key. Yang kedua itu ada ID admin yang dipindahkan sebagai foreign key di tabel produk dan transaksi, karena pada tabel produk terdapat banyak relasi dengan satu admin, sehingga PK dari admin dipindahkan ke tabel produk sebagai foreign key. Yang kedua itu pada tabel transaksi terdapat pula banyak relasi dengan satu admin, sehingga PK dari admin dipindahkan ke tabel transaksi sebagai foreign key. Yang ketiga, ID produk dan ID pemesanan dipindahkan sebagai foreign key dan membentuk tabel baru yang disebut pemesanan produk. Hal ini dikarenakan pada tabel produk dan pemesanan terdapat relasi many-to-many, sehingga tabel baru akan dibentuk dan PK dari kedua tabel dipindahkan ke tabel baru yang diberi nama pemesanan produk. Pada bab 2 ini merupakan validasi di mana bab 2 ini terdapat normalisasi dari basis data yang akan dibangun. Normalisasi ini adalah proses mengorganisasikan struktur tabel dalam sebuah database dengan tujuan mengurangi redundansi data, meningkatkan integritas data, dan mengoptimalkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan data. Proses normalisasi dilakukan melalui beberapa tahap atau tingkatan yang dikenal sebagai bentuk normalisasi atau normal form. Bentuk normalisasi yang paling umum digunakan adalah normalisasi hingga bentuk ketiga atau 3NF. Pada kasus ini terdapat tabel yang tabel yang dinormalisasikan, seperti pada tabel customer
dijelaskan bahwa dilakukan beberapa tahap dalam menormalisasikan tabel. Seperti pada kasus ini, 1NF pada normalisasi 1NF sudah memenuhi karena tidak terdapat kolom yang berulang sehingga memenuhi kriteria dari 1NF. Yang kedua adalah 2NF. Pada normalisasi 2NF sudah memenuhi karena sudah bergantung sepenuhnya pada primary key. Ini dikarenakan pada tabel customer memiliki satu primary key. Pada 3NF, pada normalisasi ini belum melewati karena terdapat atribut yang bergantung pada non-primary key, yaitu ID customer yang bergantung pada username customer, password customer, last login, nama customer, alamat customer, dan nomor telepon customer. Dan juga username customer yang memiliki bergantung pada non-primary key, yaitu password customer dan last login. Berikut merupakan normalisasi pada setiap tabel. Kemudian selanjutnya pada bab 3 ini dijelaskan mengenai pengembangan basis data. Yang pertama itu terdapat data integrity, di mana data integrity ini adalah kemampuan untuk memastikan bahwa data dalam sebuah database tetap akurat, konsisten, valid, dan dapat dipercaya sepanjang waktu. Data integrity ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah domain, di mana domain ini memiliki tipe data constraint, yaitu yang pertama default, di mana default ini adalah menentukan nilai default untuk kolom yang tidak dapat menerima nilai nol. Pemaparan default ini dapat lebih dipaparkan pada penjelasan berikut. Seperti halnya pada user customer, gambar ini merupakan potongan sintaks pada tabel user customer. Atribut di tabel user customer yaitu last login, karena dengan mendefinisikan last login sebagai default, maka database akan mencatat secara otomatis nilai yang baru ditambahkan ke dalam tabel tersebut. Berikut merupakan contoh lain dari default. Yang kedua itu adalah check, di mana saya akan menjelaskan bagian customer. Gambar ini merupakan potongan sintaks pada tabel customer. Atribut di tabel customer yaitu JK atau jenis kelamin, yang dimana datanya dapat diisi oleh laki-laki atau perempuan. Jika kita memasukkan data yang tidak sesuai oleh cek yang kita buat, maka akan muncul pesan error. Yang kedua yang merupakan data integrity yaitu entity, di mana entity ini memiliki tipe data constraint, yaitu yang pertama primary key. Di sini contohnya saya akan menjelaskan mengenai pemesanan produk, di mana pemesanan produk ini memiliki primary key yaitu ID pemesanan dan ID produk. Gambar ini merupakan potongan sintaks pada pemesanan produk. Atribut di tabel pemesanan produk yang menjadi primary key adalah ID pemesanan dan ID produk. Ini dikarenakan tabel pemesanan produk merupakan hasil dari hubungan many to many dari kedua tabel, sehingga primary key yang dipindah ke tabel baru akan menjadi composite key yang di mana menjadi primary key. Yang kedua itu ada unique, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai user customer. Ini merupakan potongan sintaks pada tabel user customer, di mana atribut di tabel customer yang menjadi unique yaitu password customer. Kemudian yang ketiga dari tipe data integrity yaitu referensial, di mana data tipe constraint pada referensial ini yang pertama itu ada foreign key, di mana potongan sintaks pada tabel customer ini terdapat atribut di tabel customer yang menjadi foreign key, yaitu username customer yang diambil dari tabel user customer dari hasil pemecahan 3NF pada normalisasi. Kemudian terdapat cek, di mana cek ini saya akan mengambilnya pada tabel customer. Ini merupakan potongan sintaks tabel customer. Atribut di tabel customer yaitu JK, yang di mana datanya hanya dapat diisi oleh laki-laki dan perempuan. Dan jika kita memasukkan data yang tidak sesuai oleh C yang kita buat, maka akan muncul pesan error. Kemudian pada bab 4 saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan basis data. Di sini diminta dalam subbab 41 dijelaskan bahwa akan dibuat data dummy dalam tabel yang telah kita buat. Berikut merupakan hasilnya. Pada bab 42 ini dilakukan query untuk menampilkan data. Berikut tampilannya. Dan di sini saya akan menunjukkan sebagian dari contoh dalam sintaksnya.
Di sini saya akan menampilkan produk yang memiliki harga di atas rata-rata harga produk. Hasil yang akan muncul yaitu yang pertama nama produk yang diambil dari tabel produk dan harga produk yang diambil pula dari tabel produk. Di mana di sini akan terdapat rata-rata pada harga produk dan akan diurutkan dari yang terbesar menjadi terkecil. Kemudian saya akan melanjutkan pada subbab selanjutnya yaitu query untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang mencakup contohnya yaitu inner join dan left atau right join. Berikut merupakan hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari sintaksnya. Di sini saya akan menampilkan jumlah pemesanan yang dilakukan oleh masing-masing customer. Inner join ini untuk mengambil dari data dari tabel yang lain. Kemudian saya akan memaparkan mengenai subquery, di mana subquery ini saya membuat 5. Berikut merupakan hasilnya, dan saya akan menjalankan sintaksnya. Di sini saya akan menampilkan jumlah produk yang dibeli oleh customer dengan ID customer yang memiliki ID customer 10. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan perkataan, saya minta maaf dan untuk selanjutnya saya akan melakukan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.